Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dari saya sendiri, Rofianti Anggraini, dan dua teman saya yaitu Ria Vita Maufiro dan juga Liza Habibah akan menyampaikan materi mengenai model Gerald Camp dan Dick and Carey dalam pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu Baik, terima kasih kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengembangan Dick and Carey dalam pembelajaran PAI. Nah, terdapat berbagai model pengembangan dalam pembelajaran PAI. Salah satunya ialah model yang digagas oleh Dick and Carey, di mana Dick and Carey berpendapat bahwa desain pembelajaran merupakan sebuah sistem dan pembelajaran sendiri merupakan sebuah proses yang sistematis. Dick and Carey memandang bahwasanya guru memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan isi materi kepada peserta didik. Penyampaian yang dilakukan oleh guru ini bersifat sistematis sehingga peserta didik mampu menangkap informasi yang diberikan dan mampu untuk menyampaikan kembali informasi yang telah diberikan. Nah, sehingga Dick and Carey ini memandang cara memperbaiki pembelajaran ialah dengan jalan memperbaiki pendidiknya, yakni dengan meminta guru menambah informasi, pengetahuan, wawasan tentang strategi, dan lain sebagainya, sehingga pengembangan ini disebut sebagai teacher center, di mana guru harus berperan dalam menentukan strategi pembelajaran yang akan dipilihnya. Walter Dick meraih gelar PhD di bidang psikologi pendidikan. Kemudian beliau ini berguru pada Robert Greene dan ia memiliki sebuah karya yang berjudul The Systematic Design of Interaction, di mana ini dipengaruhi oleh karya Robert Greene tadi yang berjudul The Condition of Learning. Nah, Walter Dick bersama Carey yang merupakan seorang mahasiswa pasca sarjana dan juga James yang merupakan suami dari Carey menyusun sebuah buku yang melahirkan pemikiran pengembangan Dick and Carey ini, di mana akhirnya Dick Carey dan juga James ini berkolaborasi mengembangkan model desain pembelajaran yang dikenal dengan model system approach, di mana model yang dikembangkan kemudian dikenal sebagai model Dick and Carey. Nah, model pengembangan Dick and Carey menjadi model pengembangan dalam merancang kegiatan pembelajaran. Secara umum, model tersebut terdiri dari analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi. Pada dasarnya, setiap model pengembangan pembelajaran bertujuan dalam mempermudah guru menemukan solusi tentang bagaimana menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan serta baik dengan serangkaian langkah-langkah dan proses dalam rangka memastikan bahwa pembelajaran membawa hasil dan juga manfaat. Intinya pengembangan Dick and Carey ini terpusat pada sebuah langkah-langkah yang sistematis dalam mengembangkan pembelajaran yang diampu oleh seorang guru, sehingga guru memiliki tanggung jawab besar di dalamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan model pengembangan Dick and Carey ini. Nah, untuk yang pertama, kelebihan dari model pengembangan Dick and Carey. Berdasarkan langkah-langkah model pengembangan Dick and Carey ini, kita dapat melihat bahwa model ini memiliki langkah prosedural. Di samping itu, model ini sangat mengutamakan efisiensi desain, sehingga dari tahapan prosedural tersebut terlihat beberapa kelebihan, di antaranya langkah-langkah pada model Dick and Carey ini jelas dan mudah untuk diikuti. Model ini memiliki langkah-langkah yang logis dan sederhana, yang menunjukkan bahwa desain ialah cara berpikir dan arah sebagian besar orang guna mencapai tujuan. Sehingga kelebihannya ini terletak bahwa model pengembangan Dick and Carey ini
sangat mudah diikuti karena jelas dan juga sederhana. Yang kedua, model ini memiliki langkah-langkah yang terorganisir, efektif, dan efisien. Model ini memiliki urutan yang sudah detail, satu arah, efisien, dan mudah sehingga mudah untuk diterapkan. Yang ketiga, meskipun model ini merupakan model prosedural, namun masih memiliki ruang dalam memperbaiki desain pembelajaran, terutama pada fase 9, di mana pada fase ini terdapat revisi dalam learning analytics. Hal ini memberi kesempatan untuk melakukan koreksi jika terdapat kesalahan serta segera melakukan perbaikan pada learning analysis. Nah, meskipun model pengembangan Dick and Carey ini sangat terstruktur, namun pada tahap ke-9 pendidik masih bisa untuk merevisi pembelajaran yang dilakukan, tentunya setelah ada penilaian formatif. Nah, di samping kelebihan juga terdapat kekurangan model Dick and Carey. Yang pertama, model Dick and Carey terkesan kaku dikarenakan desain yang prosedural, dalam artian guru harus melewati prosedur yang ditentukan. Yang kedua, model Dick and Carey merupakan desain yang matang, di mana tidak terdapat uji coba kecuali setelah dilaksanakan tes formatif. Yang ketiga, ketika pembelajaran berbasis internet di mana pendidik tidak bertemu langsung dengan peserta didiknya, model ini akan mengalami kesulitan terlebih ketika menganalisis karakteristik siswa. Nah, dalam setiap model pengembangan tentu terdapat kelebihan dan juga kekurangan, di mana kita sebagai calon pendidik harus jeli dan juga mempertimbangkan resiko yang akan kita ambil ketika kita menerapkan model pengembangan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yaitu langkah-langkah pengembangan model Dick and Carey. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Langkah awal yang harus dilakukan dalam model Dick and Carey adalah melakukan identifikasi tujuan pembelajaran. Langkah ini merupakan sebuah dasar untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Tujuan pembelajaran menurut Dick and Carey adalah untuk menentukan bagaimana perilaku siswa setelah terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu melakukan analisis pembelajaran. Setelah mengidentifikasi tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis pengajaran. Hal ini merupakan proses yang digunakan untuk mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan oleh siswa untuk mencapai kemampuan mereka. Kemudian langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis pembelajaran terhadap tujuan umum pembelajaran yaitu yang pertama ada mengelompokkan tujuan pembelajaran umum yang terdiri dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang kedua, menjelaskan secara rinci bagaimana siswa mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu menganalisis tingkah laku dan karakteristik siswa. Salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran adalah karakteristik siswa. Analisis tingkah laku dan karakteristik siswa dapat sangat diperlukan untuk mengetahui kualitas yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan strategi serta pemilihan bahan ajar. Kegiatan menganalisis tingkah laku dan karakteristik siswa adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui secara detail bagaimana karakteristik siswa tersebut sebelum mengikuti proses pembelajaran, tidak untuk menentukan persyaratan dalam menyeleksi siswa sebelum terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, analisis mengenai ciri siswa dan karakteristik siswa tersebut dapat membantu guru dalam menentukan serta memilih strategi pembelajaran yang tepat yang akan digunakan. Yang selanjutnya yaitu merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Maksudnya adalah tujuan khusus ini dimaksudkan atau dibuat untuk mencapai tujuan secara umum. Seperti contoh, tujuan umumnya siswa itu dapat memahami materi sholat. Maka guru itu membuat tujuan khusus dengan melalui praktek sholat
siswa tersebut dapat membiasakan sholat dengan tepat waktu. Kemudian melalui video pembelajaran, maka siswa itu dapat menyebutkan nama, gerakan sholat, serta bacaannya. Langkah selanjutnya yaitu mengembangkan instrumen penilaian berdasarkan acuan. Seorang guru membuat instrumen evaluasi berdasarkan sebuah acuan atau patokan untuk mengukur prestasi siswa. Jadi dengan adanya tes ini, siswa itu bisa mengetahui mana materi yang belum difahami dan yang sudah difahami. Tes acuan patokan ini dapat dilihat dari adanya tes awal ataupun yang biasa disebut sebagai pretest dan tes akhir yang disebut dengan post-test sebagai petunjuk tentang kualitas kegiatan pembelajaran. Dalam pendidikan agama Islam, penilaian itu tidak hanya berbentuk tes tulis maupun tes lisan, tetapi juga melalui observasi atau pengamatan. Di antaranya yang perlu dinilai itu adalah dalam aspek kognitif atau pengetahuan yang mencakup tes lisan, kemudian tes tulis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ranah afektif atau sikap mencakup penilaian observasi, kemudian penilaian sikap diri, dan penilaian sebaya. Kemudian yang ketiga adalah aspek psikomotorik yang merupakan penilaian keterampilan seperti penilaian portofolio. Langkah selanjutnya yaitu mengembangkan strategi pembelajaran. Jadi di sini seorang guru harus memilih atau menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kelas maupun kondisi peserta didik. Mengembangkan dan memilih bahan ajar. Guru memilih bahan ajar pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan guna mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian pengembangan materi pembelajaran sangat erat hubungannya dengan sumber materi pembelajaran itu sendiri. Banyak sumber materi pembelajaran yang dapat digunakan, tetapi alangkah baiknya memilih hal tersebut disesuaikan dengan kondisi siswanya. Selain itu, dalam penyampaian materi pembelajaran hendaknya dipilih juga metode yang tepat untuk dijadikan sarana dalam menyampaikannya, supaya terjadi kondisi pembelajaran yang efektif. Merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan di akhir pembahasan suatu pokok bahasan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan belajar mengajar telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Evaluasi merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran. Guru dapat menilai sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh siswa dalam penguasaan materi yang telah diajarkan. Tidak hanya untuk mengetahui kemampuan siswa saja, guru juga dapat menggunakan evaluasi sebagai kesempatan untuk mengkaji ulang bahan ajar yang telah disusunnya. Nah, bahan ajar ini dapat dievaluasi untuk menentukan kesesuaian bahan ajar dengan suatu program. Nah, hasil tersebut digunakan untuk menjelaskan apakah program yang dikembangkan tersebut sudah baik atau tidak. Jika belum atau tidak baik, maka perlu adanya perbaikan. Namun, jika sudah baik, maka dipertahankan atau dikembangkan menjadi lebih baik. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk memperoleh saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas suatu program. Melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Revisi itu perlu dilakukan terhadap program pembelajaran. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, merevisi bahan ajar itu perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bahan pembelajaran supaya lebih baik. Tidak hanya itu, revisi bahan pembelajaran dilaksanakan agar proses pembelajaran menjadi efektif serta dapat terwujud sehingga dapat memudahkan guru dan siswa mencapai tujuan pembelajaran.
Yang terakhir yaitu merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini berbeda dengan evaluasi formatif. Evaluasi sumatif merupakan penilaian yang dilakukan apabila telah selesai penyampaian seluruh materi pada proses pembelajaran. Evaluasi sumatif merupakan penilaian yang dilaksanakan pada akhir semester dengan tujuan untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh siswa. Melalui evaluasi sumatif ini, sebuah desain pembelajaran yang memiliki dasar penilaian berdasarkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran dapat ditetapkan dan dapat dinilai. Selanjutnya, implementasi model pengembangan Dick and Carey dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ini salah satu contoh yang saya ambil yakni pada pembelajaran PAI kelas 3 sekolah dasar. Model Dick and Carey menjadi salah satu model yang cocok diterapkan pada pembelajaran PAI dikarenakan model ini memiliki langkah-langkah yang terstruktur dan detail guna mendapatkan hasil belajar yang lebih baik serta memiliki kesesuaian dengan keterampilan dasar PAI yakni menguasai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, pada penerapan model pengembangan Dick and Carey pada pelajaran PAI kelas 3 SD ini, yang pertama terdapat langkah utama yakni mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Tujuan di sini guru mengacu pada kurikulum pendidikan agama Islam 2013 sebagai acuan dalam mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Pada tahap ini misalnya PAI kelas 3 SD KD 3.4 mengerti makna sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran Surah Al-Kautsar dan KD 4.4.1 menunjukkan contoh makna sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran Surat Al-Kautsar. Nah, selanjutnya guru dapat mengidentifikasi tujuan pembelajaran di atas guna merancang pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tahap kedua setelah melakukan identifikasi tujuan pembelajaran yakni melakukan analisis pembelajaran, yakni guru memilih materi yang disampaikan melalui video serta pemaparan singkat dari guru yang dapat dipelajari oleh siswa. Selanjutnya, praktik melakukan sholat fardu dilakukan secara langsung dikarenakan siswa perlu memperoleh bimbingan langsung dari guru. Hal ini diperlukan agar guru dapat memberikan contoh serta mengoreksi apabila terdapat praktik sholat yang belum tepat. Nah, untuk langkah yang ketiga yakni menganalisis karakteristik dan tingkah laku siswa. Langkah selanjutnya ialah menganalisis kemampuan siswa guna menentukan mana yang membutuhkan perhatian lebih. Dalam analisis konteks siswa, guru dapat menerapkan pemetaan lingkungan belajar siswa, di mana siswa yang sudah dapat menerima pembelajaran berbasis teknologi dan siswa yang masih kurang dalam penguasaan teknologi. Keduanya harus mendapat pelayanan yang sama sehingga guru bisa menyesuaikan pemanfaatan teknologi dengan kondisi belajar peserta didik. Selanjutnya, menentukan tujuan pembelajaran khusus. Di antara tujuan pembelajaran khusus PAI kelas 3 SD yang digunakan sebagai acuan untuk mencapai tujuan umum, di antaranya yang pertama, siswa dapat membiasakan sholat fardu dengan penuh kesadaran melalui praktek sholat. Yang kedua, siswa dapat membiasakan sholat fardu tepat waktu melalui praktek sholat. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan nama gerakan sholat fardu melalui video dan penjelasan guru. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan bacaan sholat sesuai dengan gerakannya melalui video dan penjelasan guru. Nah, tujuan pembelajaran khusus ini ditujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran umum yang ada pada KD 3.4 dan 4.4.1 yang ada di atas. Langkah selanjutnya yakni mengembangkan instrumen penilaian. Nah, terdapat dua perangkat penilaian dengan diawali dengan membuat kisi-kisi dan juga kisi-kisi dari pertanyaan serta juga lembar untuk penilaian. Di antaranya tes tertulis. Tes tertulis untuk menilai penguasaan materi seperti jenis-jenis sholat fardu dan lain sebagainya. Yang kedua, tes praktik. Nah, tes praktik ini digunakan untuk mengetahui kemampuan praktik sholat fardu. Selanjutnya, langkah selanjutnya yakni mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran yang dapat diterapkan pada desain pembelajaran
Dick and Carry pada pembelajaran PAI ini. Yang pertama, pembelajaran dibuka dengan salam dan berdoa bersama. Yang kedua, siswa mengamati proses ibadah sholat melalui LCD proyektor dan alat peraga. Yang ketiga, siswa menyaksikan video ibadah sholat dengan media LCD proyektor. Yang keempat, siswa melakukan tanya jawab atas apa yang dicermati dari poster dan video. Yang kelima, siswa dibagi dalam beberapa kelompok dengan kemampuan yang berbeda. Yang keenam, kelompok kemudian mengekspresikan ide serta gagasan pada lembar kegiatan siswa yang disiapkan oleh guru mengenai inti ibadah sholat. Yang ketujuh, siswa membaca serta menemukan inti ibadah sholat di buku. Yang kedelapan, siswa membuat pertanyaan mengenai inti ibadah sholat beserta jawabannya. Yang kesembilan, dalam satu kelompok menjawab pertanyaan teman kelompoknya. Yang kesepuluh, siswa mengembalikan pertanyaan yang kemudian dikoreksi serta diberi tanggapan. Nah, strategi pembelajaran ini menggunakan metode pendekatan saintifik, metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan juga penugasan. Yang ketiga, medianya berupa video pembelajaran dan juga poster. Nah, langkah selanjutnya dalam desain pengembangan Dick and Carry, yakni penggunaan bahan ajar. Bahan ajar sholat fardu menggunakan bahan ajar manual dan video proses sholat untuk pertemuan tatap muka dan menggunakan e-learning yang memfasilitasi interaksi siswa dengan sumber belajar ketika pembelajaran daring. Yang selanjutnya yakni merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dilakukan setiap selesai melaksanakan pembelajaran, di mana berupa soal singkat berupa isian. Nah, selanjutnya melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Dari hasil tes formatif ini kita dapat mengetahui apakah siswa ini cocok menggunakan strategi pembelajaran yang kita tentukan. Nah, dari hasil tes formatif ini kita dapat melakukan revisi yang kemudian kita gunakan sebagai acuan untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir yakni merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif berupa tes yang terdiri dari 15 soal meliputi 10 soal pilihan ganda dan 5 soal isian. Selanjutnya, praktik sholat dilakukan dengan memberikan waktu secara bergantian kepada siswa untuk melakukan sholat, di mana rubrik penilaian meliputi penilaian bacaan sholat serta gerakan sholat. Nah, pada intinya, implementasi desain pengembangan Dick and Carry ini pada pembelajaran PAI kelas 3 SD ini memiliki atau menggunakan peran guru yang sangat mendominasi, bukan pada proses pembelajaran, tapi pada penentuan desain pembelajaran, di mana guru dapat menentukan apa yang digunakan, metode atau strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran, di mana dalam pembelajaran ini tadi menggunakan pendekatan saintifik, di mana siswa menerima, mengolah, mengeksplorasi, dan menyampaikan kembali apa yang diterimanya. Jadi yang dimaksud teacher center di sini bahwasanya guru memiliki peran penting dalam menentukan desain pembelajaran, di mana ketika proses pembelajaran nanti siswa tetap menjadi center dalam pembelajaran, di mana salah satunya tadi pendekatan saintifik. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan juga kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.